Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai satu pemain abroad yang memang ini ya banyak sekali yang bilang bahwa sebenarnya sosok Pratama Arhan ini haruslah pindah saja dari Tokyo Verdy atau kembali ke Indonesia. Namun sepertinya saya melihat ada kabar gembira ya dari sosok Pratama Arhan, karena di sini saya melihat dari Instagram resmi dari Tokyo Verdy. Saya pun sebenarnya kaget. Oh, ternyata benar teman-teman, sosok Pratama Arhan menjadi starting atau starter di pertandingan kali ini. Dan yang sangat luar biasa, yang diturunkan oleh pelatih Hiroshi Jofuku, pelatih Tokyo Verdy ini bukan pemain pelapis, namun pemain inti. Nah, ini artinya apa? Selama latihan, Pratama Arhan mampu bersaing, dan saya melihat di sini pertandingan yang sangat seru. Karena apa? Pratama Arhan diturunkan di derby Liga Jepang ya, walaupun antara Liga 1 dan juga Liga 2 ya, karena FC Tokyo saat ini di J-League 1, kemudian Tokyo Verdy ini di J-League 2. Namun tidak masalah, sepertinya Hiroshi Jofuku, pelatih Tokyo Verdy ini sangat serius untuk membentuk skema, dan saya juga sangat terkejut. Awalnya mungkin banyak yang pesimis, ternyata ini loh pembuktian Pratama Arhan, dia mampu untuk bisa menjadi starting di Piala Kaisar Jepang ya. Ini yang saya akan melihat dan juga akan membongkarnya teman-teman ya. Nah, memang menjadi hal yang kita tunggu sekali penampilan Pratama Arhan di Piala Kaisar. Nah, di sini saya langsung saja teman-teman membahas mengenai kelebihan dari sosok Pratama Arhan ini. Nah, Pratama Arhan ini sangat bagus sekali teman-teman dalam segi backup serangan, kemudian dirinya dalam bertahan. Nah, inilah yang menjadi alasan kuat mengapa dari pelatih ya Hiroshi Jofuku ini menurunkan Pratama Arhan. Kemudian yang selanjutnya memang saya melihat bahwa ini adalah Piala Kaisar, dan Piala Kaisar kita ketahui di pertandingan sebelumnya saat melawan Takuyatsu Gunma ya, Pratama Arhan mampu untuk mencetak assist, dan itu pun menjadi gol. Dan berkat lagi-lagi ya, berkat lemparan ke dalam dari Pratama Arhan memang membuat pelatih pun terkejut waktu itu. Itu pun juga di Piala Kaisar di babak 32 besar. Nah, artinya saya melihat ini adalah bagaimana mental ya. Mungkin jika Pratama Arhan tidak bisa menjaga mentalnya, kemudian fisiknya ya, walaupun ini Piala Kaisar, menurut saya juga pelatih ya itu akan waspada atau masih sedikit ragu untuk menurunkan Pratama Arhan. Namun dengan adanya kualitas Pratama Arhan ini membuktikan bahwa sebenarnya Arhan ini sangat cocok untuk bisa segera bermain. Apalagi saya melihat bahwa di FC Tokyo ini ya, dia juga menurunkan tim utama untuk melawan Tokyo Verdy. Artinya ini tidak main-main, karena di situ ada sosok mantan pemain Inter Milan juga ya, seperti Yuto Nagatomo yang memang juga diturunkan sebagai starter. Belum lagi Perotti ya, pemain asal Brazil yang memiliki mahar 22 miliar di FC Tokyo ini juga diturunkan. Kemudian untuk Tokyo Verdy pun juga line up-nya semuanya adalah pemain-pemain inti yang ada di J-League tuh. Nah, ini artinya sangat bagus ya untuk sosok Pratama Arhan ini agar dirinya nanti mampu berkembang. Dan menurut saya ini akan menjadi jawaban bagi para netizen yang dalam kutip mencibir bagaimana kualitas Arhan, yang bilang ayolah Arhan pulang saja. Nah, ini memang menjadi apa ya, nilai-nilai pesimistis yang harus dihilangkan. Dan banyak saat ini ya beredar bahwa kemarin juga ada kabar bahwa Pratama Arhan ini akan kembali dan akan bergabung bersama salah satu klub Liga 1 yakni Persija Jakarta, karena akan diduetkan dengan Rizky Ridho. Nah, ini menurut saya dengan diturunkannya Pratama Arhan untuk kali ini menjadi pembungkam bagi seluruh kalangan yang memang meremehkan Pratama Arhan. Nah, kemudian bukan hanya itu, teman-teman, saya melihat ya di sini ada nilai bagus untuk Pratama Arhan. Kita ketahui kontrak Pratama Arhan ini tinggal 1 tahun lagi ya, atau akhir Desember nanti jika tidak ada perpanjangan ya,
mungkin Pratama Arhan akan dilepas. Namun dengan kepercayaan pelatih saat ini membuktikan bahwa sebenarnya sosok Pratama Arhan ini masih cocok atau layak dipertahankan. Namun menurut saya dari agen dan juga Pratama Arhan ini juga harus tegas, dalam artian jika memang Tokyo Verdy masih menginginkan Pratama Arhan untuk menjadi bagian skuadnya, ya dalam klausul kontrak itu juga seharusnya Pratama Arhan memiliki kewenangan untuk bisa dalam catatan-catatan 1, 2, 3 dalam hal itu agar selalu dimainkan atau tidaknya sebagai pengganti. Jangan sampai Pratama Arhan hanya dimainkan di pertandingan-pertandingan persahabatan atau pertandingan-pertandingan latihan. Nah, menurut saya potensi Pratama Arhan di usianya saat ini 21 tahun itu harus sering digali. Namun jika tidak, ya tidak masalah. Menurut saya tidak masalah untuk Pratama Arhan meninggalkan Tokyo Verdy, kemudian mencari klub luar yang memang menjamin dirinya untuk bisa menjadi starter. Ya walaupun itu tidak mudah ya, dalam artian untuk persaingan di Tokyo Verdy ini tidak mudah, karena kita ketahui pemain-pemain Tokyo Verdy ini juga bukan pemain-pemain sembarangan. Namun ya saya harus bisa mengakui bahwa Pratama Arhan harus keluar dari zona nyaman, karena persaingan ketat ya bukan berarti kita tidak mau untuk melihat kompetisi secara sehat, tetapi ya kita harus bisa melihat klub yang mampu menerima Arhan dan menjadikannya Arhan sebagai pemain-pemain bintang, bukan sebagai pemain yang hanya diturunkan sebagai pemain cadangan atau bahkan tidak diturunkan. Nah, menurut saya dengan pertandingan ini melawan FC Tokyo ini di Piala Kaisar ini akan menjadi pembuktian bagi Arhan lewat gol yang sudah diciptakan sebelumnya ya, atau assist yang sudah dicetak sebelumnya, itu membuat Pratama Arhan semakin percaya diri. Nah, inilah teman-teman, menurut saya jangan sampai ya kita semua di sini mungkin yang pecinta sepak bola nasional, kemudian kita juga pecinta Pratama Arhan dengan lemparan-lemparan yang sangat luar biasa, jangan sampai kita pesimis bahwa Arhan tidak bisa bersaing di Liga Jepang. Kita selalu optimis bahwa Arhan dengan potensi lemparannya itu, saya melihat dengan bukti-bukti yang sudah kita sama-sama saksikan bahwa Pratama Arhan mampu untuk bisa menjadi pemain terbaik. Nah, dengan adanya Pratama Arhan di starting, dengan adanya kepercayaan pelatih, saya yakin Pratama Arhan nanti akan bisa bersaing di Liga Jepang maupun di liga lain jika memang nanti habis kontraknya. Karena ya wajar saja 1 tahun 2 tahun ya anggap saja itu sebagai adaptasi dan juga pengalaman. Setelah itu Arhan pasti, saya yakin sekali, semakin terbiasa dengan pemain-pemain yang tinggi, kemudian kualitasnya lebih hebat, dan juga lingkungan yang memang menuntut dirinya untuk fokus selalu sepak bola. Saya yakin Arhan akan menjadi pemain top untuk Indonesia, dan ini yang bakal disenangi oleh Sintayong nantinya jika memang produk yang memang ia latih dari awal itu berhasil. Ya, bagaimana teman-teman menurut kalian dengan peluang Arhan saat ini menjadi starter kemudian dimainkan, dan dengan posisinya yang memang bisa menjadi winger dan juga back kiri yang memiliki kelebihan lemparan ke dalam, apakah kalian yakin dirinya mampu bersaing di Liga Jepang, ataukah jika memang Tokyo Verdy melepasnya, apakah kalian yakin dirinya masih bertahan di luar negeri? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.